Salam, selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita bertemu dengan renungan HKBP Perdamaian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau dalam dunia ini, dalam hidup kami. Karena Tuhan selalu setia mengasihi kami, memberikan kami napas kehidupan hingga pagi ini. Dan di pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, bukalah hati dan pikiran kami, serta pimpin kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat menerimanya dan mengerti akan rancangan-Mu di dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi untuk kita hari ini yaitu Selasa 1 Maret 2022, ditetapkan dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun topik renungan kita di pagi ini adalah badai pasti berlalu. Nats ini adalah merupakan suatu kesaksian di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, khususnya umat Kristen, di mana kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan proses, dan di dalam perjalanan kita sehari-hari kita berjalan dari garis start menuju garis finish, dan kemudian di dalam perjalanan kita pasti akan menghadapi dua sisi kehidupan, yaitu sukacita dan duka cita. Karena di dunia ini ada dua sisi kehidupan, yang gelap dan yang terang, dan kemudian ada sukacita, ada duka cita, ada yang pahit, ada juga yang manis. Nah, dua sisi kehidupan ini pasti akan kita alami di dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, secara khusus Nats ini ingin mengutarakan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini diibaratkan kita sedang berlayar di lautan yang sangat luas, di mana di dalam perjalanan kita yang berlayar di lautan itu kita sedang menghadapi badai taupan yang ingin merobohkan, yang ingin menenggelamkan, yaitu kapal kita, perahu kita. Nah, tapi di dalam keadaan seperti itu, di saat datangnya badai, di saat datangnya angin puting beliung yang berkecamuk, ingin menerpa dan ingin menghanyutkan perahu atau kapal kita, disitulah kita diingatkan agar jangan tawar hati, jangan bimbang dan ragu-ragu, tetapi yakin dan percaya serta berseru-seru kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus yang Maha Hadir, dengan kata lain disebut yang omnipresent, Dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Dia pasti akan menunjukkan kuat kuasanya di dalam hidup kita. Makanya di dalam nats ini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya di dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, pengikut-pengikut Kristus, di saat kita aktif dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, disitulah kita akan menghadapi banyak pencobaan. Pencobaan itu datang dari luar diri kita, kemudian pencobaan itu datang juga dari dalam diri kita.
Pencobaan yang datang dari luar diri kita, misalnya antara lain badai, topan, gelombang, angin puting beliung, hujan seperti yang terjadi, turunnya hujan beberapa hari ini yang membuat di beberapa daerah terjadi kebanjiran. Nah, ini merupakan suatu pencobaan datang dari luar diri kita yang ingin membuat kita supaya kita galau, supaya kita bersedih. Nah, kemudian ada juga cobaan itu datang dari dalam diri kita, ibarat hawa nafsu yang berlebihan, keinginan daging yang dipicu dari kuat kuasa iblis yang ingin menggoda, yang ingin membawa kita supaya kita melakukan yaitu penyimpangan dari kehendak Tuhan Allah. Nah, pasti akan kita hadapi pencobaan-pencobaan itu. Nah, sekarang bagaimana kita? Ketika kita sedang diperhadapkan dengan pencobaan itu, apakah kita kalah? Apakah kita menjadi putus asa? Nah, nas ini ingin menguatkan kita. Jangan kalah, jangan putus asa, tetapi tetaplah teguh, kuat, dan kokoh, serta berdoa kepada Tuhan Allah, mohon pertolongan, mohon kekuatan, mohon penyertaannya, karena Dia adalah Tuhan yang selalu setia, dan kesetiaannya selalu menunjukkan atau mengarah kepada hal-hal kebaikan. Nah, oleh karena itu, karena Allah itu adalah Allah yang setia terhadap setiap orang yang mengalami pencobaan dan yang tetap setia berjalan di jalannya, karena Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang peduli, maka kita yakin dan percaya ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita yakin dan percaya serta menyerahkan seluruhnya ke tangan kuat kuasanya, maka Dia akan hadir untuk menolong, untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang percaya kepadanya. Allah akan memberikan jalan keluar, atau Allah akan memberikan solusi yang terindah, yang terbaik terhadap diri kita di saat kita sedang menghadapi banyak pencobaan. Oleh karena itu, janganlah berputus asa dan tetaplah yakin atau optimis bahwa Allah yang kita puji dan kita sembah itu akan memberikan kita jalan keluar. Seperti yang dikatakannya, "Ku tahu Tuhan, Engkau pasti buka jalan." Sebagaimanapun bentuk-bentuk kesulitan dan tantangan yang kita alami, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus yang Maha Kudus, yang Maha Adil, yang Maha Perkasa akan membuka jalan bagi kita, sehingga kita akan selamat, akan menerima yaitu kebahagiaan yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, kalau dikatakan badai pasti berlalu, seperti topik renungan kita di pagi ini mengingatkan kita bahwa semuanya yaitu kendala, tantangan, dan kesulitan yang kita hadapi pasti akan berlalu melalui kuat kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah datang kepada Yesus Kristus dan andalkanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam semua perjalanan hidup kita, supaya kuat kuasanya semakin nyata di dalam hidup kita, yaitu memampukan kita untuk melalui yaitu proses demi proses, melalui badai-badai yang menerpa kehidupan kita di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa, Engkau telah membimbing, menuntun, dan mengajari kami lewat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami di dunia ini adalah merupakan proses. Kami akan menghadapi dua sisi kehidupan, sukacita dan duka cita. Tetapi di dalam kehidupan kami, apa saja pun yang sedang menerpa, apa saja pun yang sedang kami hadapi, Engkau mengingatkan kami bahwa badai pasti berlalu.
agar kami tidak menyerah, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, walau apa saja pun yang sedang kami alami. Melainkan kami Engkau ingatkan agar kami tetap berseru-seru kepadamu, agar kami tetap tekun berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh perjalanan hidup kami, seluruh pergumulan kami, supaya Engkau yang bertindak, supaya Engkau yang bekerja, menyelamatkan kami, dan memberikan kami jalan keluar di saat kami sedang menghadapi banyak problema. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya yakinkan kami akan kuat kuasa-Mu, agar kami tidak tawar hati, bimbang dan ragu-ragu, melainkan kami yakin dan percaya bahwa tangan pengasihan-Mu tetap setia untuk menjagai dan memberikan kami kemenangan, sehingga kami menang di dalam semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Menangkan kami ya Bapa, dan jangan biarkan kami terbawa arus pikiran kami masing-masing, tapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mendahului setiap langkah kami, setiap perjalanan hidup kami, agar kami mampu melihat kehidupan yang penuh kebahagiaan yang telah Engkau siapkan di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Berkati kami, berkati seluruh pekerjaan kami pada hari ini, dan Engkau melawat semua jemaat-Mu Bapa yang sakit, berikan kesembuhan, yang di dalam pekerjaan Engkau berikan kemampuan dan kesehatan serta hikmat yang daripadamu, agar pekerjaannya dapat dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua para anak-anak dan remaja Naposo Bulung, berkati juga setiap orang tua, mampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar setiap orang tua semakin mampu ya Tuhan, penuh dengan ketabahan dan kesabaran, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mengajarkan, menasihatkan firman-Mu kepada anak-anak cucunya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk beraktivitas di dalam hari ini seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.